Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan Wahono, Wahyu Ginanjar, Gilang Tarwandi, dan Owen Saputra akan mempresentasikan tentang mahasiswa anti korupsi. Terima kasih. Kami dari grup C, mata kuliah Etik UMB, akan mempresentasikan tentang anti korupsi. Pertama-tama, kita harus mengerti pengertian korupsi. Korupsi merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Menurut Ibnu Santoso, dalam buku Memburu Tikus-Tikus Otonom, korupsi adalah sebuah tindakan yang salah serta merugikan baik orang lain maupun negara. Dari segi semantik, kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, korup, dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu com, yang berarti bersama-sama, dan rumpere, yang berarti pecah atau jebol. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pada prakteknya, korupsi dapat dilihat sebagai penerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan tanpa tercatat dalam administrasi. Berdasarkan Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik atau pemain politik atau para pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau golongan yang ada hubungan dekat dengan dirinya. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: pertama, aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tetapi tetap serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua adalah faktor eksternal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya,
Masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentan kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi tiga aspek politis. Menurut Rajus 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. 4. Aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misal berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Menurut KPK 2006, bentuk korupsi ada 7 macam. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Secara pengelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau organisasi atau korporasi dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap, memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. 2. Memberi suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang dengan mengingat kekuasaan dan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Baik, selanjutnya adalah tentang penyalahgunaan jabatan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan, umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, lalu diambil atau digelapkan oleh orang lain untuk membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri. Lalu, kecurangan. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Lalu selanjutnya adalah yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborong, pengadaan atau
persewaan yang pada saat dilakukan pembuatan untuk seluruh 7. Gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Gratifikasi bisa berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.